Baik, sebelum kita jawab, apakah pakai sarung dan batik merupakan bagian daripada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama yang harus kita ketahui adalah sunnah itu apa sih? Nah, kadang-kadang kan kita suka ngomong tuh, ini sunnahnya Nabi nih. Ente kalau kagak ngikutin sunnah ini, ente bid'ah nih segala macam. Kan kadang-kadang kita suka ditakut-takutin kayak gitu tuh. Nah, perlu kita ketahui bahwa sunnah itu punya pengertian, punya ta'rif yang beda-beda tuh. Tergantung kita memandang sunnah itu dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang fikih, ilmu hadis ataupun usul fikih. Kalau sunnah dalam sudut pandang fikih adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang kalau kita kerjain, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tinggalin, kita tidak mendapatkan hukuman. Itu dalam pengertian fikih. Kalau dalam pengertian hadis, dalam pengertian usul fikih, sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin aw af'alin aw taqririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi ataupun ketetapannya Nabi. Itu sunnah ya dalam sudut pandang fikih ataupun usul fikih ataupun ilmu hadis. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa sunnah itu punya klasifikasi. Nah, Profesor Wabah Zuhaili di dalam ilmu usul fikihnya, beliau mengklasifikasikan sunnah. Kata beliau, sunnah itu ada dua kategori. Ada sunnah yang tasyri'iyah, ada sunnah yang ghairu tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah itu adalah sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh Muhammad SAW dalam kapasitas beliau sebagai utusan Allah, dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah. Yang mana apa yang beliau sampaikan itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Nah, di antara sunnah yang ghairu tasyri'iyah itu adalah sunnah basariyahnya Nabi, yaitu sunnah dalam kapasitas beliau sebagai seorang manusia. Karena selain beliau Nabi dan Rasul kan beliau juga manusia tuh. Nah, contoh sunnah yang sifatnya basyariah itu apa? Ya karena Nabi adalah orang Arab, maka Nabi punya perawakan yang beda tuh sama kita tuh. Yang mana Nabi tinggi, kemudian Nabi itu ada jenggotnya, tumbuh merewoknya kan gitu. Kemudian Nabi itu tiap hari pakai gamis, pakai surban, pakai imamah. Itu namanya sunnah basyariahnya Nabi itu. Sunnah dalam sudut pandang kemanusiaannya Nabi. Karena Nabi tinggal di Arab, Nabi orang asli Arab, maka ada beberapa adat, ada beberapa budaya Arab yang kemudian dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini para ulama berbeda pendapat tuh. Apakah sunnah ghairu tasyri', sunnah yang basyariah itu wajib kita teladani atau enggak? Gitu. Nah, para ulama mengatakan afdolnya sih, lebih utamanya sih kita teladani itu. Ya, sebagai sunnah ittiba pada Nabi itu. Tetapi kalaupun kita tidak mampu untuk meneladani, ya tidak apa-apa juga kan gitu. Karena tidak termasuk dalam sunnah yang sifatnya tasyri'iyah. Nah, kemudian yang ketiga kembali pada pertanyaan tadi. Terus gimana ya kalau kita pakai sarung atau pakai batik? Apakah itu bagian daripada sunnahnya Nabi? Ya tergantung kita memandang dari sudut pandang apa itu. Kalau kita memandang bahwa pakai batik dan juga pakai sarung, kita melaksanakan perintahnya Nabi, ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi, bahwa kalau Nabi sholat itu menutup sempurna auratnya dengan pakai gamis, kemudian kita menutup sempurna aurat kita dengan pakai sarung dan pakai batik, itu juga merupakan bagian daripada sunnah Nabi itu. Karena kita ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi dalam sudut pandang substansinya sebagai bentuk kita menutup aurat kita. Atau yang kemudian yang kedua tuh, bisa jadi kita juga mengikuti sunnahnya Nabi itu. Ya, satu bahwa Nabi itu kan selain sholatnya itu menutup aurat dengan sempurna dengan pakaian gamis, yang kedua juga kan gamis pakaian adatnya orang Arab tuh. Nah, sarung juga udah yang menjadi budaya kita tuh, menjadi adatnya kita orang Indonesia kalau sholat pakai sarung. Nah, itu juga dari sudut pandang itu bahwa kita memakai pakaian yang lokalnya kita, pakaian sesuai adat budaya kita, itu juga merupakan bagian dari sunnah juga tuh. Kenapa? Nabi juga pakai pakaian lokalnya beliau, pakai pakaian adatnya beliau sebagai orang Arab. Nah, intinya adalah bahwa di dalam kita memandang sunnahnya Nabi, kita perlu bedain tuh sunnah secara fikih, secara hadis maupun usul fikih. Dan sunnah secara usul fikih itu juga
punya klasifikasi tuh. Ada yang tasyri'iyah, ada yang ghairu tasyri'iyah. Nah, ini perlu kita pelajari tuh supaya kita nggak kemudian terlalu ekstrim memahami sunnah tuh, sehingga sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan Nabi atau menyelisihi Nabi, padahal dalam sudut pandang sunnah basyariah kemudian kita hukumi orang itu sebagai orang yang nggak nyunnah, orang yang kagak ngikutin sunnahnya Nabi, orang yang ngelakuin bid'ah segala macam. Enggak begitu. Ya memang afdol ya kita ngikutin tuh apa-apa yang dari Nabi SAW tuh, mau itu sunnah tasyri'iyah maupun sunnah basyariah. Tetapi ada masyaqqah, ada kesulitan tuh kalau kita harus plak 100% ngikutin Nabi. Kan ada kaidah yang mengatakan tuh, ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Nah, kalau kita kagak bisa maksimal ngejalanin sesuatu, ya minimal jangan ditinggalkan. Contoh, Nabi itu kan kebiasaannya pakai gamis warna putih. Nah, karena kita sulit nih tiap hari pakai gamis, ya kita kerja, kita mobilitasnya tinggi di Indonesia dan gak masyhur juga di Indonesia pakai gamis, kan agak kesulitan juga tuh. Tapi Nabi itu suka tuh pakai gamis warna putih. Maka sebagai bentuk kita ittiba ngikutin sunnah basyariahnya Nabi tadi, ya kita pakai pakaian yang warna putih. Nah, itu seperti itu juga bisa dikategorikan sebagai ngikutin sunnahnya Nabi tuh. Dari sisi basyariahnya Nabi, walaupun kagak sempurna, tapi kita tidak meninggalkan kesukaannya Nabi, yaitu pakai pakaian warna putih. Ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran.